wabarakatuh. Baik Pak, mungkin langsung saja. Saya mahasiswa yang tadi, karena waktunya terbatas, ini kita lanjut di unit 2 tentang analisis persediaan bahan baku ya Pak. Terus ini Pak, untuk persediaan bahan baku, untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal, bagaimana Bapak menentukan jumlah bahan baku nilam yang dipesan setiap kali pembelian? Misalnya berapa kilo setiap pengepul datang itu, berapa kilo ngambil Pak? Ya, ini kita masih skala kecil, paling-paling 5 kilo itu lah. 5 kilo itu ya Pak. Untuk penghitungan apa? Adakah penghitungan tertentu untuk menentukan jumlah tersebut Pak? Untuk mencapai 5 kilo tadi, apakah ada penghitungan tertentu Pak? Penghitungan dari segi apa sih? Dari Berapa segi, luas? mungkin dari Kalau luas luasnya lahan. kita kurang tahu. Kalau per pokok kita bisa mengira-ngira. Nah itu sekitar berapa pokok itu Pak? Kalau 5 kilo tuh 100 kilo. Kita 500 Pokok. batang. Oh, 500 batang itu sudah bisa tercapai yang 5 kilo tadi ya Pak. Apa kendala utama Bapak dalam mengatur persediaan nilam ini Pak? Kendala utamanya misalnya apa? Mungkin di bibit atau Ini katanya ini penyakit itu yang sering ada mati penyakit, mendadak loh. Kayak yang itu kan ya langsung layu ini. Itu bukan karena panas itu Pak, karena penyakit. Penyakit itu bukan karena panas. Biarpun udah besar, kalau udah kena itu mati ya. Itu kalau pucuk-pucuknya memang daunnya memang bentuknya gitu Pak, warnanya. Apa Ya, yang ini bagusnya udah hijau? tua ini kalau ini. Oh, udah tua. Siap panen. Kalau yang masih muda yang hijau, nah itu di bawah sawit itu. Berarti kalau yang udah kayak gini nih udah siap panen ya Pak? Iya, yang kuning-kuning udah siap panen. Oke, baik Pak. Untuk sistem pemesanan bahan bakunya dilakukan nggak ya Pak? Misalnya Bapak tadi kan beli bibit nih di Harga Makmurah, itu sebelum beli Bapak mesan dulu atau gimana? Iya, mesan kita. Mesan dulu. Itu nunggu dulu lama Pak? Enggak. Nah, untuk rata-rata biaya nih Pak. Untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam sekali pemesanan itu berapa ya? Untuk sekali pembelian bibit. Kalau bibit kemarin kita beli itu 500 per pokok. 500. 50 per batang sepanjang inilah. 500 Berapa? rupiah. 500 rupiah. Sekitar berapa senti? 20 senti lah panjangnya ya, segini. Itu sekali beli itu habis sekitaran berapa? Kita kemarin tuh beli ini 1000 batang. Itu sekitar 500 500.000. 500.000 tuh kita beli udah dapat 15 kilo. Masih ada lagi yang ini kalau 5 kilo lagi masih ada. Jadi untuk sekali tanam produksi itu untuk modalnya itu 500.000 lah ya. Itu untuk bibit aja. Untuk Sebenarnya bibit aja. modal yang lain tuh banyak. Pupuk apa Oh, itu. pakai pupuk juga Pak? Iyalah. Oke Pak, untuk biaya produksi per tahun itu berapa ya Pak totalnya dari pupuk tadi, dari ini apa, bibit tadi, dari perawatan? Yang jelas kalau yang nampak nian itu yang dari bibit itu. Bibit sama pupuk itulah yang nampak. Tapi kalau yang perawatan kita sendiri kan nggak nampak. Iya, karena dikelola sendiri ya Pak. Iya. Kalau misalnya ini ada apa, tenaga bantuan dari luar, mungkin kita bayar ya Pak, karena ini dikelola sendiri jadi nggak ada tambahan biaya lain ya Pak. Iya, biaya lain nggak ada, cuma bibit sama pupuk itu. Untuk total produksi nilam per tahun itu sekitaran berapa kilo Pak? Kalau ini kita ya paling 20 kilo itu lah. 20 kilo per tahun ya Pak? Iya, belum banyak, baru dikit-dikit tanam. Oke, baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk strategi efisiensi persediaan, apakah Bapak memiliki strategi untuk menghemat biaya persediaan Pak?
mungkin dengan tadi diurus sendiri ya Pak. Ya diurus sendiri, dengan bibit memproduksi sendiri kan, kita nggak Oh, tidak beli lagi oh, kalau ini bibitnya. nggak beli lagi ya Pak, Ya, pertama aja. kita nggak beli lagi bibitnya. Yang kedua Pak, bagaimana mengatur waktu pemesanan ulang? Misalnya ada, tadi ini udah dijual nih Pak, terus ada yang pesan lagi, itu gimana Pak? Ngakalinnya apa? Suruh nunggu dulu? Bagaimana itu Pak? Nggak harus nunggu dulu, kita Harus kan nunggu dulu ya, prosesnya nggak bisa cepat. Jadi kalau ada yang mau beli lagi ya harus nunggu dulu ya Pak? Nunggu sekitar seminggu lah. Mm-mm. Nah Pak, ini apakah ada perbedaan kualitas bahan baku di musim hujan dan kemarau? Ada tuh bagusan yang musim kemarau. Bagusan yang musim kemarau Iya. ya Pak? Hujannya kurang bagus juga minyaknya. Istilahnya kadar alkoholnya tuh kurang Kurang ya Pak? kalau di musim hujan. Kalau musim kemarau bagus ya Pak? Iya. Nah Pak, mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.